Alhamdulillah bulan ini, bulan Agustus, bantuan PKH BPNT akan dicairkan untuk KPM ini. Guys, kalau video ini tembus 300 like dalam satu hari, akan ada hadiah buat teman-teman semua. Dan pastikan teman-teman semua sudah like dan subscribe channel ini. Dah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Imam Sidin. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan. Amin, amin, ya robbal alamin. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia mendukung channel ini, baik dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dan baru kenal dengan channel ini, mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe di bawah video ini dan jangan lupa diaktifkan lonceng notifikasinya juga, supaya teman-teman semua mendapatkan notifikasi pemberitahuan informasi terupdate seputar program dari pemerintah. Dan bantu support channel ini untuk klik tombol like, tembusin 300 like dalam satu hari, dan silakan tuliskan di kolom komentar kalau teman-teman semua punya pertanyaan. Di video kali ini kita akan membahas terkait kabar gembira untuk KPM PKH BPNT. Alhamdulillah di bulan Agustus ini bantuan PKH dan BPNT cair untuk KPM ini. Namun sebelumnya seperti biasa kita akan coba jawab pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah bertanya di video saya sebelumnya. Di video sebelumnya ya, ini kita akan coba cari pertanyaan dari teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan aja di kolom komentar. Tapi sebelumnya pastikan sudah like dulu video ini. Nah, di sini Tegal hadir. Terima kasih Tegal. Hadir nanya nih Bang, bantuan PBI JKN maksudnya dapat bantuan apa? Jadi banyak orang yang bertanya-tanya ya, yang bingung terkait bantuan PBI JKN. Nah, jadi bantuan sosial dan jaminan sosial itu adalah dua hal yang berbeda ya teman-teman. Bantuan sosial itu merupakan bantuan seperti bantuan PKH, BPNT, bantuan beras bulog, dan lain sebagainya yang digunakan untuk membantu meningkatkan perekonomian. Tapi untuk jaminan kesehatan, ya jaminan sosial ini merupakan jaminan yang diberikan oleh pemerintah ya, berupa kesehatan, kemudian keselamatan dan keamanan. Ini diberikan oleh pemerintah dalam berbentuk beberapa program. Nah, termasuk dari program PBI JKN, ini kepanjangannya itu adalah Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, ini bantuannya dalam bentuk apa? Nah, bantuan PBI JKN, teman-teman harus tahu juga, ini atau yang biasa dikenal dengan KIS, itu masuk ke dalam kategori jaminan sosial, ya, di mana masyarakat yang masuk ke dalam penerima JKN atau PBI JKN itu mendapatkan jaminan kesehatan, ya baik berobat gratis, kemudian segala pengobatan yang sifatnya masih bisa ditangani oleh rumah sakit, ini akan ditanggung seluruhnya oleh pemerintah pusat. Nah, ini ada juga yang kategorinya PBI JKN yang sumber dananya itu dari APBN atau dari pemerintah pusat, ada juga yang sumber dananya itu dari PBI APBD atau dari anggaran pemerintah daerah di kabupaten kota masing-masing. Jadi banyak ya yang salah kaprah ini terkait bantuan PBI JKN. Ketika dicek melalui aplikasi cek bansos ya, dia terdaftar sebagai penerima bantuan PBI JKN. Padahal itu adalah jaminan sosial PBI JKN, tidak berbentuk bantuan. Ya, tidak berbentuk seperti bantuan lainnya seperti PKH, BPNT, beras dan lain sebagainya. Tidak seperti itu programnya. Ini program jaminan kesehatan di mana semua masyarakat yang masuk ke dalam penerima PBI JKN itu mendapatkan jaminan kesehatan di seluruh rumah sakit yang ada di wilayah masing-masing. Jadi penerima PBI JKN itu tidak dapat uang, tidak dapat beras, ya, tidak dapat sembako dan lain sebagainya. Dia hanya mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas, rumah sakit atau di fasilitas kesehatan terdekat di wilayah masing-masing. Jadi jangan salah pengertian lagi ya teman-teman. PBI JKN itu hanya jaminan kesehatan untuk pelayanan kesehatan gratis. Ya, kalau PKH, BPNT itu merupakan bantuan ya, seperti beras, kemudian uang tunai dan lain sebagainya. Ini juga harus teman-teman ketahui supaya tidak salah komunikasi ya, tidak miskomunikasi. Oke, itu ya kita jawab pertanyaannya. Kita masuk ke topik utamanya terkait alhamdulillah ada kabar gembira buat penerima PKH BPNT. Alhamdulillah di bulan Agustus ini akan segera disalurkan ya untuk bantuan program Keluarga Harapan dan juga bantuan BPNT-nya. Nah, jadi teman-teman
seperti yang kita tahu bahwasanya hari ini Kementerian Sosial sedang melakukan proses migrasi, proses penyaluran bantuan sosial yang sebelumnya itu disalurkan melalui PT Pos Indonesia akan dialihkan proses penyalurannya itu melalui Bank Himbara atau kartu KKS seperti BNI, BTN, BNI, BRI, kemudian Mandiri, BSI. Jadi dalam proses peralihan tersebut ya Kementerian Sosial sampai hari ini sudah melakukan proses buka rekening kolektif atau yang biasa kita kenal dengan burekol. Nah, burekol ini ya teman-teman berdasarkan hasil dari perankingan data atau sinkronisasi data dari BPS ya yang menempatkan perankingan tingkat kemiskinan atau yang biasa kita kenal dengan desil. Nah, jadi bagi masyarakat yang sebelumnya itu masuk ke dalam penyaluran melalui PT Pos Indonesia, kemudian setelah dilakukan perankingan atau pemeringkatan desil, dia masuk ke dalam desil, masih masuk ke dalam desil 1 sampai dengan desil 5, itu masih bisa berpotensi tetap masih menerima bantuan sosialnya. Tapi bagi masyarakat yang masuk ke dalam desil 6 sampai dengan desil 10, itu masuk ke dalam kategori yang tidak bisa menerima bantuan sosial. Nah, ini berdasarkan perankingan dari pihak BPS. Nah, progresnya teman-teman ada sekitar, ini hasil laporan dari Kementerian Sosial melalui Pak Mensos, ada sekitar 3,6 juta penerima manfaat itu belum melakukan proses burekol, ya belum pindah buka rekening kolektif dari PT Pos ke Himbara. Nah, jadi sampai hari ini masih dalam proses sinkronisasi data, validasi dan verifikasi data untuk proses burekol di Bank Himbara. Nah, kurang lebih ada sekitar 3,6 juta. Nah, alhamdulillahnya 1,3 juta KPM PKH itu yang berasal dari 629.000 KPM PKH baru hasil validasi masuk komponen miskin, exclusion error, ini akan menerima proses burekol di bulan Agustus ini. Nah, jadi di beberapa waktu yang lalu ya akan ada nantinya proses penentuan baru KPM baru atau peralihan antara KPM lama ke KPM baru, karena KPM lama itu masuk ke dalam kategori desil 6 sampai dengan desil 10, sehingga secara otomatis dia akan otomatis keluar dari kepesertaan bantuan sosial, kemudian akan digantikan oleh KPM PKH yang baru. Totalnya ada sekitar 629.000 KPM PKH baru hasil validasi dari validasi perankingan desil dari pihak BPS yang akan menerima burekol atau buka rekening kolektif pada bulan Agustus ini. Nah, jadi kurang lebih ada sekitar 590 ribuan KPM ya atau 610 ribuan KPM yang masih kemarin sebagai penerima PKH di PT Pos ini akan masih tetap menerima bantuannya di tahap yang kedua dan juga di tahap yang ketiga, dan pembagian KKS-nya itu akan dilakukan pada bulan Agustus ini. Seperti yang saya sampaikan kemarin, ada sekitar 540 ribuan data yang sudah keluar ya. Sudah keluar datanya, namun BNBA atau nama-namanya masih belum keluar ya, masih kami tunggu daftar penerima KKS burekol yang peralihan dari PT Pos ke KKS Bank Himbara, ada sekitar 540 ribuan. Nah, kemudian ada sekitar 1,9 juta KPM BPNT. Nah, ini akan menerima proses burekol nanti di bulan Agustus yang terdiri dari 770 ribu KPM BPNT baru. Nah, ini ada sekitar 770.000 KPM BPNT baru, ini akan baru menerima bantuan sosial nanti di tahap 3. Nah, ini hasil validasi masuk kelompok miskin berdasarkan exclusion error. Jadi selain PKH nanti yang akan burekol, ada juga bantuan BPNT yang akan burekol sekitar 1,9 juta data penerima. Nah, ini terbagi menjadi 2, data penerima lama dari PT Pos, data penerima baru penggantian KPM yang dinyatakan tidak layak berdasarkan perankingan desil tadi. Nah, ada sekitar 770.000 KPM baru BPNT yang akan menerima kartu KKS atau kartu ATM di bulan Agustus ini. Jadi total ada sekitar 1,6 juta
data sudah diproses Burekol itu terdiri dari penerima PKH dan juga penerima BPNT di bulan Agustus ini, yang nanti insya Allah ya kata Pak Mensos setelah proses Burekol, kemudian proses Burekol selesai, kemudian nanti KPM akan dipanggil untuk pengambilan kartu KKS atau pendistribusian kartu KKS. Setelah itu akan ada instruksi penyaluran bantuannya ke rekening masing-masing. Nah, jadi ada kurang lebih 2 juta KPM lagi yang sampai hari ini masih dalam proses validasi ya, sinkronisasi data berdasarkan hasil desil perankingan dari pihak BPS atau Badan Pusat Statistik Nasional. Nah, jadi teman-teman 1,6 juta ini nanti akan menerima KKS baru atau Burekol ya, bukan rekening kolektif. Nanti setelah KKS-nya diterima, kemudian Kementerian Sosial akan mentransferkan bantuan yang untuk tahap yang kedua kemarin. Nah, ini terkhusus untuk KPM peralihan dari sebelumnya PT Pos ke KKS Himbara. Tapi untuk KPM baru ya, KPM baru ini, nah ini masih harus divalidasi apakah dia juga menerima yang tahap 2-nya atau nanti pas saat penyaluran bantuan PKH untuk yang tahap yang ketiga ya teman-teman. Tapi yang bisa dipastikan setelah dilakukan pengecekan di aplikasi 6NG untuk KPM BPNT PKH yang sebelumnya cair lewat PT Pos masuk ke dalam daftar Burekol kemarin, itu dicek di 6NG itu untuk tahap 2-nya itu sudah tertera nominal bantuannya. Artinya tetapi ketika kemarin pengambilan kartu KKS dicek rekeningnya itu masih 0 saldonya. Artinya nanti pada saat pencairan bantuan PKH tahap 3 dia akan menerima 2 bantuan. Yang pertama bantuan untuk tahap yang kedua, dan yang kedua bantuan untuk tahap yang ketiga teman-teman. Jadi untuk memastikan apakah teman-teman masuk ke dalam proses Burekol, teman-teman bisa lakukan pengecekan di aplikasi Cek Bansos. Download aja di aplikasi Play Store. Di situ teman-teman bisa melakukan pengecekan apakah teman-teman masuk ke desil berapa, kemudian apakah statusnya sudah Burekol atau masuk desil 6 sampai dengan 10. Kalau masuk desil 6 sampai dengan 10 itu masuk kategori keluarga yang tidak bisa menerima bantuan sosial. Nah, itu ya teman-teman informasi kita pada hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan berguna bagi teman semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Saya Muhammad Rosidin, saya ucapkan terima kasih yang sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.